Jakarta bukan sekedar ibu kota. Jakarta adalah rumah bagi segala kalangan. Dengan beragam perbedaan, Jakarta terus bertransformasi, membangun ruang-ruang interaksi, mencipta inovasi lewat teknologi, dengan semangat kolaborasi. Jakarta usiamu kini hampir 5 abad. Tantangan ke depan masih panjang. Masih banyak mimpi dan harapan segenap warga. Mari wujudkan mimpi dan harapan itu bersama-sama. Membangun wajah baru Jakarta sebagai kota kolaborasi. Ilmu pengetahuan, teknologi berkembang selaras dengan pertumbuhan kota Jakarta. Gedung-gedung tinggi menjulang menggambarkan semakin tingginya cita dan tujuan kota Jakarta. Kerjasama tak pernah putus dari segala lini, mempersembahkan kota yang nyaman untuk ditinggali. Namun, semua tidak akan ada tanpa perjuangan dan pengorbanan. Jalan hidup Indonesia tidaklah mudah. Jiwa dan raga menjadi taruhan. Para pahlawan kemerdekaan secara tegas dan berani untuk mengeluarkan Indonesia dari belenggu penjajah. Tepat pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat untuk mendirikan organisasi Budi Utomo. Selang 5 bulan didirikannya Budi Utomo, tepatnya 25 Oktober tahun 1908 di Leiden, Belanda, lahirlah Perhimpunan Indonesia, diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto, yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia berikutnya terjadi pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta. Diselenggarakannya Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda I. Pada Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Yong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Ambon, Sekarlupun, Jong Islametenbon, Studeren den Minahasairs, Jong Bataksbon, dan pemuda kaum Teosofi yang ikut dalam kerapatan besar. Lalu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan dan lahirlah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Semua bentuk pergerakan masyarakat Indonesia semakin lama semakin mengakumulasi semangat yang tak kunjung padam. Hingga pada 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumaki Chiharada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa kita kenal dengan BPUPKI. 5 bulan kemudian, pada tanggal 7 Agustus 1945, terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atas bubarnya BPUPKI.
17 Agustus 1945 yang kita kenal sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia pun berhasil dicapai atas doa, perjuangan, dan kerja keras para pahlawan dan para pendiri bangsa Indonesia. Kini, setelah 76 tahun Indonesia merdeka, Ibu Pertiwi dilanda kesakitan hebat. Pandemi muncul dan melumpuhkan seketika. Kehidupan yang semula hiruk pikuk, kini sepi bagaikan kota terpuruk. Lalu lalang semangat dan cerianya manusia berubah menjadi ruang kosong, seolah tanpa udara. Roda perekonomian seolah terhenti, hingga kebingungan seakan mati. Pandemi mengajarkan kita untuk bersabar, bertunduh memohon ampun kepada Yang Maha Besar, bahu-membahu menolong sesama, tinggalkan ego demi menuju hidup yang sempurna. Para pejuang, para pahlawan, inilah hasil atas kerja keras kalian, menghadiahkan kota indah tanpa hambatan. Untuk kami para penerus kehormatan, kami siap melanjutkan dengan usaha dan perjuangan. Kaum muda berbekal agama, semangat dan ilmu pengetahuan. Kami para kaum muda menunjukkan kemampuan dengan siap rela berkorban untuk bela negara. Inilah aksi bela negara yang kami terapkan di kehidupan sehari-hari.